Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada kesadaran baru, sehingga kita mampu mencapai kecerdasan yang melampaui pikiran, karena disitulah letak dari kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dari siapapun dan apapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Saat kita menyatu dengan kesadaran yang tinggi itu, saat itulah pikiran yang gelap mendadak diterangi. Sehingga pikiran gelap itu tidak gelap lagi. Pikiran menjadi tunduk kepada kesadaran. Nah, pikiran yang gelap itu yang disebut dengan syaiton. Waswisu fi sudur. Sedangkan kesadaran itu yang disebut dengan ilahi. Nih, saya kasih tahu. Pernah ada orang enggak minta tolong sama kita, dari intuisi kita mengatakan kasih. Langsung dikasih? Ada delay, ditunda sebentar, langsung mulai ada yang merecoki kesadaran kita. Enak aja, kemarin juga belum bayar. Terus aja, yuwaswisu fi sudur. Akibatnya apa? Perintah yang pertama dari kesadaran itu kita abaikan. Dan berikutnya yang kita turut adalah pikiran gelap kita sendiri. Itu yang disebut dengan kita gagal berlindung kepada Allah. Nah, yang gagal berlindung kepada Allah, itulah sebetulnya dia terjebak oleh kegelapannya sendiri. Makanya kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Setan. Kalian itu udah banyak dosanya. Nuduh-nuduh. Betul? Ini belajar agama dari dulu gimana sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Kata setan, enak aja. Setan itu cuma ditugaskan jualan. Gehu bala-bala, gehu bala-bala. Nu meuli saha? Nu meuli saha? Marane. Setan itu cuma jualan. Dibeli atau tidak ya terserah kamu. Ketika kamu mengambil jualan itu, mengikuti yang jualan itu, itulah yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu dia yang gagal berlindung pada Allah karena dia lebih memilih bisikan setan. Jadi siapa yang terkutuk? Kita lagi. Kamu kali, saya enggak, enak aja. Aduh, itu fitnah itu. Kita tuh termasuk saya gitu. Waduh. Makanya jangan suka pengen babarengan. Jujur aja pada diri sendiri, saya gitu, kita aja. Nah, itulah kita untuk jujur aja kadang-kadang berat. Mengatakan saya aja berat.
Kan tadi, yang pertama intuisi mengatakan kasih, kasihan, intuisi. Tapi kemudian pikiran gelap, visudur, kesadaran kita tuh digoda mulai tadi. Enak aja, yang kemarin juga belum bayar. Kamu tuh suka melupakan, kalau bayar utang terus aja, terus dihimpun. Apa yang terjadi? Gagal kan memberi tolong. Nah, saat kita gagal memberi tolong orang itu, berarti kita lebih memilih berlindung kepada setan daripada berlindung kepada Allah. Itu yang namanya orang yang terkutuk. Yang terkutuk bukan setan, yang terkutuk adalah mereka yang berlindung kepada setan. Enak aja kata setan. Setan itu mulia. Setan itu penduduk surga. Gak percaya? Lah, dulu kan Nabi Adam dan Siti Hawa katanya tergoda di surga. Betul apa tidak? Berarti sama, sekampung. Udah, stop dulu sampai situ. Nanti saya akan bahas khusus bab setan. Kalau yang ngaji, ya. Sekarang ini aja dulu. Paham ya? Paham. Jadi nikmat itu semakin jelas. Siapa yang dikasih nikmat menurut ayat ini? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Allah. Jadi kalau kalian ingin dapat nikmat, yuk berjalanlah menuju Allah. Jalannya sudah jelas, Shiratal Mustaqim. Jalannya lebih jelas lagi. Orang tua kita bilang, rambut dibelah 7. Wah, itu lebih jelas lagi. Itu bahasa Siloka. Bukan rambut ini dibelah 7. Ada kerjaan Allah. Bikin jembatan kecil amat. Betul nggak? Kalau jatuh salah yang bikin jembatan dong. Itu bahasa Siloka, bukan rambut dibelah 7. Hese melah naoge. Maka tinggali acan. Betul nggak? Rambut selembar aja, apalagi yang sudah tarahum, nggak bisa lihat. Apalagi dibagi 7. Ulangi lagi. Lihat saya semuanya. Jadi kalau ingin dapat nikmat harus jadi Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun orang yang berjalan menuju Allah pasti akan diunggulkan dari segala umat. Betul? Tanya lagi Allah. Ini hari ini ayatnya banyak. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel. Siapa yang dihaikan? Ya siapa? Ya siapa? Ngejawab tuh kalian kepanjangan. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Allah. Ya siapa? Kalau kalian mau bilang aja saya gitu. Saya gitu. Mau berjalan menuju Allah? Ya itu Bani Israel. Sederhana kan? Selama ini kita memahami Bani Israel itu keliru. Lanjut. Oke, lanjut. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Ini hai. Mau dihaikan sama Allah. Jadi Bani Israel dulu. Kalian tuh mau dihaikan tapi belum pernah jadi. Hai orang-orang yang beriman, mau dihaikan sama Allah. Mau? Diam semuanya. Jadi orang beriman dulu baru dihaikan. Yang ngaku beriman sampai kapanpun gak akan dihaikan. Yang ngaku mahasiswa tidak akan dihaikan oleh saya.
hai para mahasiswa masuk kelas, nggak akan. Yang terdaftar sebagai mahasiswa nggak usah dihaikan masuk kelas. Ini dari mana ini, udah tua, ubanan lagi, mahasiswa tingkat berapa, dihaikan juga enggak, masuk kelas itu. Wah, bisa mencret-mencret belajar fisika. Ayo lihat saya. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, mau dihaikan? Yes. Masa enggak mau? Uzkuru nikmati Allah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi ayat ini jelas mengatakan yang dikasih nikmat itu siapa? Bani Israel. Nikmat itu apa tadi? Yang dapat nikmatkan 4. Para solihin, para syuhada, para sidikin, para nabi. Orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang sudah bisa menyatu dengan Allah. Orang-orang yang sudah merasakan tauhid bersama Allah. Orang yang setiap ruang dan waktu merasakan kehadiran Allah. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku telah unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi ayat ini mengatakan satu-satunya umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Awas, bukan bangsa yang di sana, bukan. Mau orang Cicadas, mau orang Ciparai, mau orang Tasik, mau orang Garut, orang Purwakarta, orang Subang, mau orang Amerika, siapapun yang mau berjalan menuju Allah, pasti akan diunggulkan dari segala umat. Masuk akal? Masuk akal? Bagaimana enggak unggul bersama Allah? Allah maha segalanya. Dia maha kaya, dia maha pandai, dia maha sabar, dia maha luas, dia maha lembut, dia maha gagah, dia maha tinggi. Wah, bersama dengan yang maha, bagaimana kita tidak unggul? Dan kenapa kita tidak unggul selama ini? Karena kita terpisah dari yang maha. Oke, semakin mengerti? Wa anni faddaltukum, fadilah itu keutamaan. Jadi ternyata begitu seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, bisa merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu, bukan sekedar mengalami la ilaha illallah, bukan sekedar mengalami la ilaha illa anta, bukan sekedar mengalami la ilaha illa huwa, tapi la ilaha illa ana. Terang benar. Dan itulah orang yang diberi keutamaan, fadilah itu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dan aku unggulkan kamu, aku utamakan kamu dari segala umat. Mau diutamakan oleh Allah? Mau? Jelas sekali. Jadi kesimpulannya, yang diberi nikmat itu adalah Bani Israel. Tadi yang diberi nikmat ada 4 golongan. Solihin, syuhada, sidikin, para nabi. Berarti 4 golongan itu adalah Bani Israel. Makanya Quran surat Al-Isra cerita tentang perjalanan Bani Israel. Nah, luar biasa. Makin jelas? Makin jelas? Jauh. Mari kita buktikan. Saya tidak mungkin membuktikan satu persatu semua nabi dan rasul. Tapi kita ambil cuplikannya aja, salah satunya. Saya tunjukkan aja Nabi Ibrahim deh. Karena Nabi Muhammad juga kan sebetulnya ya keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim.
Maka Nabi Ibrahim disebutnya juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi saya ambil contoh Nabi Ibrahim aja. Karena kalau saya kaji semua nabi, semua rasul, 2 jam ini gak akan cukup waktunya. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Qanitan lillahi, yang taat kepada Allah. Hanifan, penuh dengan kerendahan hati. Walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lihat saya semuanya sini, lihat saya semua, serap energi saya. Dosa manusia kata Quran cuma satu, yaitu syirik. Syirik itu menduakan Allah. Syirik itu akibat. Gara-gara apa menduakan Allah? Satu sebabnya, gara-gara tidak tahu Allah. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi di Quran surat An-Nisa ayat 116. Itu diulang 2 kali oleh Allah. Supaya percaya sama saya sudah bacakan ayatnya. Silahkan nanti di rumah lihat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Jadi jelas dosa manusia cuma satu. Jadi yang harus kita segera bereskan. Dosa yang mana? Dosa yang lain kata Allah sudah aku ampunkan. Karena dosa yang lain itu turunan. Gara-gara syirik lalu melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau sembuh dari dosa syirik, tidak mungkin melakukan dosa lain. Dosa lain itu anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi sebetulnya kalau orang melakukan dosa, sebenarnya gara-gara dia masih selingkuh kepada Allah. Bahasa lainnya syirik itu selingkuh lah, biar gampang. Mendua. Oke, yuk lihat saya. Ketika sholat, ingat ke dapur, pernah? Ingat ke pasar? Baru 2 tuh yang diingat. Ingat cicilan? 3. Ini bukan syirik lagi. Ini mentiga, bukan mendua. Mengempat, menglima, mengenam, mengtujuh. Jadi kenapa kita tidak bisa ingat sama Allah ketika sholat, malah yang ingat yang lain-lain? Kan gara-gara kita tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Makanya beliau setelah Isra Mi'raj baru sholat. Berarti sepanjang sholat yang diingat cuma satu yang beliau tahu. Yang lainnya tersingkir dengan sendirinya. Sholatnya jadi khusyuk. Masuk akal? Aduh, Quran tuh keren sebetulnya. Kalau dibahas secara saintifik, sayang selama ini ya dibahasnya cuman gitu-gitu aja. Jadi kecerdasan Quran ini masih belum kita raih. Makanya Quran sampai sekarang masih perawan. Belum dijamah. Dalamnya. Baru diraba-raba luarnya. Kalau diraba-raba luar kan masih perawan. Mikir ke sana.
Kalian tuh kalau saya ngomong gitu langsung kemana aja mikirnya. Udah lihat saya dulu. Yuk kita lihat. Jadi sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat yang taat kepada Allah dan rendah hati, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kapan Ibrahim itu bebas dari mempersekutukan Allah? Kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wasil. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya, gitu. Maha besar Engkau ya Allah. Aku bersihkan diriku pagi dan petang. Aku sucikan diriku pagi dan petang. Suka bersuci pagi dan petang? Apa yang kalian lakukan? Mandi? Urusan. Badan kita mau dimandikan 1000 kali sehari juga, tetap air kencingnya di dalam, beraknya di dalam. Tubuh ini tidak bisa disucikan. Yang disucikan tuh jiwamu. Gimana cara jiwa bersuci? Ya temui Dia yang maha suci. Jiwa ini baru bisa suci kalau dia merendamkan diri dengan Dia yang maha suci. Kan piring juga bersuci kalau direndam sama air. Suka baca kalimat itu. Ketika kita percaya pada sesuatu, itu berarti kita memberikan kepercayaan pada hal tersebut tanpa memiliki bukti secara langsung. Kita menerima informasi tersebut berdasarkan pada apa yang kita baca atau kita dengar. Sedangkan yakin memiliki kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh bukti atau pengalaman langsung. Misalnya jika seseorang membuatkan kita segelas minuman dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya manis, kita mungkin akan percaya pada kata-katanya. Namun kita hanya akan yakin setelah kita meminum dan merasakan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa percaya adalah langkah pertama, sedangkan yakin adalah hasil dari pengalaman langsung yang sudah kita rasakan atau kita alami. Jadi, pemahaman yang kita peroleh dari mendengar ataupun membaca saja belumlah cukup sebelum kita belajar untuk melakukan. Ketika kita belajar untuk melakukan, maka kita akan mendapat sebuah pengalaman. Di sini, kita tidak hanya menyaksikan pemahaman tersebut di atas kertas atau dalam kata-kata, tetapi kita melibatkan diri kita secara langsung di dalam prosesnya. Inilah saat dimana pemahaman akal dan pikiran bertransformasi menjadi rasa, dari percaya menjadi yakin karena telah mengalaminya. Jadi poin pentingnya adalah dalam perjalanan ataupun kehidupan ini, kita harus terus belajar dengan membaca dan mempelajari peta jalan ataupun pedoman kita. Dan apabila masih ragu, kita perlu bertanya dan belajar kepada penuntun jalan untuk dapat memahami apa yang kita baca dan pelajari. Namun, belajar tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kita juga harus merasakan, mengalami, dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika kita mengalami sendiri, kita akan memiliki keyakinan dan kita tidak akan ragu untuk menerapkan ilmu atau ajaran-ajaran tersebut. Dengan kata lain, belajar bukanlah hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang transformasi diri. Belajarlah untuk merasakan dan menerapkan ilmu tersebut dalam setiap langkah kita. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar memahami dan mengambil manfaat yang sesungguhnya dari sebuah ilmu yang kita peroleh di sepanjang perjalanan di kehidupan kita. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil yang dirasa baik dan dapat dijadikan pembelajaran. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses perjalanan yang dapat membawa kita
pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada kesalahan, kekurangan, dan sesuatu yang berlebihan, mohon untuk dimaafkan. Semoga semua makhluk senantiasa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.